Kita lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi misalnya kita punya contingency table ya. Kita mau lihat berdasarkan misalnya jenis dari ada error apa enggak error ya. Berarti kan kita pakai persentase kolom total yang ini. Nah, berarti nanti side by side bar chartnya kan seperti ini. Jadi akan terbagi antara error atau no error. Di mana di dalam error itu kan ada yang small amount, medium amount, sama yang large amount ya. Jadi pengurutannya akan tidak bisa diurutkan berdasarkan jumlah, tapi berdasarkan jenis. Kalau ini berdasarkan large, medium, dan small. Nah, kalau misalnya saya ingin melakukannya pembuatan berdasarkan, kalau pembagian di sumbu X-nya berdasarkan dari jenis fakturnya misalnya, berarti yang kalian gunakan adalah yang ini ya, yang contingency table untuk persentase baris total yang ini, karena akan dibagi berdasarkan small, medium, dan large seperti itu. Jadi ini akan tergantung kebutuhan kalian. Nah, kalau berdasarkan dari yang ini, kita bisa melihat faktur dengan kesalahan yang kemungkinan besar ya, untuk yang berukuran sedang, medium. Oke, medium itu berarti yang ini ya, si kuning ya. Itu kalau dari datanya kan 61,54% ya, versus yang lain 30,77, 7,69. Makanya medium yang paling kemungkinan besar ada kesalahan karena dari data yang error, misalnya kayak gitu. Nah, biasanya kalau ini masih kurang oke, biasanya di sini kita tambahkan lagi nilai skala per masing-masing bar. Ya, nanti kalian akan belajar di situ dari Excel guide-nya kalian. Lalu, berikutnya kita membahas mengenai visualisasi data numerical. Ya. Kalau data kalian numerical dan dia itu satu variabel, kita bisa menggunakan ordered array atau yang frequency distribution dan cumulative distribution kan. Nah, untuk ordered array kita bisa visualisasikan menggunakan stem and leaf display. Kalau yang frekuensi dan kawan-kawan itu menggunakan histogram, polygon, atau OGIF. Nah, stem and leaf display itu bentuknya seperti ini. Ya, secara sederhana kita akan membagi ya. Kalau ini kan memang ada dua data ya, siang atau malam, Nah, kita akan membagi stem dan leaf. Oke, stem itu kita menjadi batang ya. Kalau leaf itu adalah daun. Nah, si batang itu atau stem itu kita isi dengan digit paling terdepan. Jadi kalau di sini kan 16, berarti digit depannya 1. Oke, 16 sama sampai 20, berarti digit depannya 2. Sama semua, lalu yang ini 3, berarti digit depannya 3, lalu ada 4, seperti itu. Begitu pula untuk yang malam. Lalu untuk yang leaf-nya itu adalah digit terakhirnya. Jadi ini kan ada 16, berarti digit terakhirnya 6. Lalu 77888, 77888, 9999, seperti itu cara pembagiannya menjadi stem dan leaf. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat sebenarnya data yang kita punya itu condongnya seperti apa. Oh, kalau dari sini kita tahu bahwa yang siang itu ternyata lebih banyak yang usianya belasan, kalau kata orang ya, belasan dibanding yang malam ya, belasan dan puluhan dibanding yang malam. Oke, untuk yang usia 30-nya sama, untuk yang usia 40 lebih banyak yang malam ya. Jadi semakin panjang cabangnya atau leaf-nya ke kanan, itu berarti jumlah dia makin banyak untuk jenis dari batang tersebut atau stem tersebut. Lalu ada yang namanya histogram ya. Histogram ini untuk yang ini ya, frekuensi, kumulatif, dan kawan-kawannya. Nah, untuk histogram ini mirip seperti bar chart karena sama-sama menggunakan bar ya. Cuman ini penyusunannya vertikal ya, dimana di sini ada cirinya. Dalam histogram tidak ada kesenjangan antar bar ya. Jadi dia akan dempet seperti ini. Beda dengan bar chart ya. Kalau kamu lihat di sini ada nih. Dia punya renggang-renggang. Nah, kan ada kerenggangan. Nah, kalau histogram tidak. Lalu, batas kelas atau titik tengah kelas ditunjukkan pada sumbu horizontal. Oke.
Jadi batas kelasnya ini ya, pas. Nah, angka di tengah ini adalah si titik tengah dari kelasnya. Ya, kalau kalian lihat kan 10 sampai 19, 10 sampai 19 titik tengahnya 15. Tapi 10 sampai 19-nya nggak kelihatan kan? Karena yang ditunjukkan di sini adalah yang titik tengah. Lalu sumbu vertikal adalah frekuensi. Ya, entah frekuensi relatif atau persentase, ya tergantung kebutuhan kalian. Ya, tinggi batang, tinggi barnya ini akan mewakili frekuensinya tadi. Oke. Jadi frekuensinya dari data yang ini. Jadi kalau 10 sampai 19, titik tengahnya 15, dia ada 3. Berarti frekuensinya memang di sini. Oke, dan seterusnya. Nah, untuk yang poligon agak berbeda. Kalau poligon ini tetap mewakili titik tengah dari setiap kelas. Ya, hanya bedanya dia menggambarkannya dalam bentuk garis. Jadi jadi menyambung titiknya dengan garis. Nah, kalau di sini si poligon itu punya kebiasaan, ya sebenarnya bisa diatur sih. Cuman kalau misalnya dia punya kebiasaan kan titik tengah pertamanya harusnya 5, tapi kita frekuensinya kan 0. Maka dia startnya dari sini. Ya, seperti itu. Jadi kalau memang mau sesuai dengan kebutuhan, nanti diatur aja di dalam Excel-nya. Misalnya kita mau datanya cuman antara 15 sampai 55 yang ditunjukkan, bisa seperti itu. Nah, beda dengan OGIF. Kalau OGIF ini untuk yang kumulatif. Ya, makanya namanya persentase kumulatif poligon atau OGIF. Di sini dia mengambilnya yang dari data kumulatif kita. Oke. Nih, kumulatif yang ini nih. Oke, kumulatif kita. Ya, jadi 10 sampai 19 itu 15%. Dan yang terakhir itu 100%. Misalnya seperti itu. Oke. Ini kayaknya dia pakai datanya beda lagi deh. 10, 19, terus ada 60 sampai 69. Ya, pokoknya dia menggunakan seperti ini. Nah, kalau di sini yang digambarkan sama dia itu, kalau dari poligon itu kan titik tengah. Kalau yang OGIF itu adalah batas bawah. Ya, yang tergambarkan itu. Dan dia pasti akan otomatis semakin lama semakin ke atas karena bentuk dia kan kumulatif. Oke. Jadi ini persentase kumulatifnya, ini adalah batas bawahnya yang tertempang di sini adalah batas bawahnya. Penggunaannya ya tergantung kebutuhan kalian lagi, balikin. Ya, butuh buat apa. Lalu untuk visualisasi data numerical yang 2 variabel, kita bisa menggunakan scatter plot atau time series plot. Kalau scatter plot ya sama-sama sebenarnya. Kita melihat ya variabel X1 misalnya dan variabel X2 misalnya gitu, atau variabel X dan variabel Y. Nah, kita melihat misalnya datanya seperti ini ya. Misalnya volume per harinya 23, cost per harinya 125. Berarti nanti akan ada di sini 23, costnya 125. Lalu 26, 140 ya. Dia ngikutin untuk hari ya, dia ngikutin hari misalnya volume per harinya. Oke. Nah, tinggal cost per day-nya berfluktuatif, misal seperti itu. Ya. Jadi di sini kita mau melihat apakah ada hubungan antara cost harian dengan jumlah produksi. Misal seperti itu. Ya, biasa scatter plot digunakan untuk itu. Jadi menguji hubungan antara variabel X dengan Y. Nah, ini ada artinya masing-masing. Kalau misalnya semakin naik, artinya berarti hubungannya seperti apa, ya. Kalau di sini saya nggak nunjukin ya. Nah, kalau scatter plot itu dia datanya semakin naik, itu berarti dia punya hubungannya, kita bisa sebut hubungannya itu adalah berbanding lurus. Oke, jadi jika volume produksi hariannya naik, maka cost hariannya juga naik. Kalau misalnya dia punya datanya cenderung turun, ya dari kiri ke kanan semakin turun, itu berarti datanya bersifat hubungan terbalik. Jadi misalnya berarti semakin tinggi production volume, berarti semakin rendah cost per hari. Contoh seperti itu. Kalau misalnya bentuknya tidak beraturan, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada hubungan antara production volume dengan cost per day. Jadi kita sifatnya benar-benar acak banget.
itu salah 3 dari beberapa fungsi untuk scatter plot. Nah, time series plot sebenarnya sama, mirip dengan scatter plot, hanya kita akan melihat berdasarkan urutan waktu. Ya, bisa tahun, bisa menit, bisa jam, terserah kalian. Ya, jadi dia lihat di sini pergerakan sebenarnya dari waktu ke waktu, ternyata jumlah franchise itu pernah naik maksimal di tahun 2002 terus turun. Ya, misal seperti itu. Lalu berikutnya, jika ingin mengorganisir banyak variabel categorical, kita bisa menggunakan yang namanya multidimensional contingency table. Jadi ini beda dengan yang tadi, Y. Kalau yang tadi kan jenis contingency table-nya cuma satu ya, cuman kita misalnya bandingin antara di tipe dengan V, misalnya kayak gitu. Ya, ada variabel tipe dan variabel V. Ya, di sini kita bisa lihat pola hubungan. Lalu kita juga bisa atur lah. Ya, misalnya kayak gimana? Kalau ini yang biasa ya. Kalau ini yang biasa. Tipe ada intermediate, ada short term. Terus V-nya ada V apa tidak? Yes or no. Ya, kita bisa lihat ini menggunakan contingency table biasa. Nah, kalau yang banyak, kita bisa di breakdown lagi. Yang intermediate itu kan resikonya ada di atas, average, atau below. Nah, kita bagi lagi yes or no-nya. Jadi, terus habis itu untuk yang short term juga ada lagi gitu kan. Ada yang di atas, rata-rata, atau di bawah. Ya, kita bagi lagi breakdown seperti ini. Ini yang untuk banyak categorical variable. Ya, di sini juga bisa selain persentase, jumlah, atau kita bisa set dalam benar-benar totalnya. Ya, jadi kalau yang tabel ini menghitung jumlah dari aset yang intermediate yang mengatakan bahwa ada V-nya, yes, gitu ya. Nah, ini menggunakan yang namanya pivot table, kalau kalian pernah dengar namanya pivot table. Jadi sebenarnya contingency table kalau di dalam Excel kita menggunakan pivot table ya. Aturannya simple, yang penting datanya udah kalian lakukan yang kayak kemarin, data cleansing, cleaning, bla bla blanya. Jadi benar-benar datanya udah siap dipakai, diolah, baru boleh kalian pakai pivot table. Kalau tidak, pivot table kalian akan berantakan. Nah, terus kita ada tantangan dalam melakukan organisir dan memvisualisasikan variabel, ya. Ada yang namanya obscuring data atau membuat kesan palsu ataupun card jump. Obscuring itu seperti ini, ya. Jadi misalnya kalian punya data banyak banget terus kayak, aduh bagus di visualisasi ini, bikin seperti ini. Ya, yang ada orang tuh pusing baca data kalian, apalagi ini warnanya kan kayak udah jelimet banyak dempet-dem gitu ya. Nah, apalagi kita punya keterbatasan di mana pria dan wanita itu melihat warna itu berbeda. Kalau wanita bisa lebih banyak jenis ya, biru muda, biru toska, biru apa itu tahu. Kalau pria ya biru ya biru gitu, misalnya kayak gitu ya. Nah, kalian bikin tabulasi kayak gini, apa lihat gitu ya. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi kalau misalnya kalian mau menampilkan data, bukan artinya semakin dedet data kalian, semakin dedet gambar kalian itu semakin bagus. Tidak, itu semakin tidak boleh. Semakin jelek. Ya udah, pokoknya ambil aja apa yang mau kalian bahas. Misalnya kalian mau ngomong di kalimatnya terkait, oh cuman mau melihat yang value untuk side by side untuk yang value doang, yang bagian small ya bikin aja bikin aja bar chart untuk yang value small, persentasenya selesai. Atau tabulasinya di sini kita mau lihat yang untuk grow doang, rata-ratanya gitu misalnya ya. Cukup ambil yang itu aja, seperti itu. Ya, kalau mau bahas lagi yang lain, bikin tabelnya lagi. Kan simple ya, bikin tabel cuma tinggal kalian kopas-kopas di Excel kalian, terus tinggal dipilih apa pinggiran-pinggirannya dikasih garis, udah jadi tabel ya, seperti itu. Lalu membuat kesan palsu ya, ini gimana maksudnya? Kalian meringkas boleh kalian meringkas data kalian, tetapi tolong lihat kenyataan yang ada sebenarnya seperti apa, apakah tepat hasil ringkasan kalian ya. Misal
Misalnya,